Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang 3 tradisi besar yang paling berpengaruh di abad pertama, di zaman Yesus dan para rasul. Tradisi yang pertama adalah tradisi Saduki, yang kedua itu tradisi Farisi, dan yang ketiga itu adalah tradisi Septuaginta. 3 tradisi ini punya pengaruh besar terhadap pembentukan kitab suci. Sehingga pada hari ini saya hanya mau fokus perhatian pada tradisi yang pertama. Nanti video yang berikut akan berbicara tentang tradisi yang kedua, kemudian selanjutnya tradisi yang ketiga. Baik, kita mulai saja dengan tradisi yang pertama, yaitu tradisi Saduki. Ya, pada zaman Yesus, kaum Saduki adalah kelompok minoritas. Ya, dalam kitab suci juga kita selalu dengar itu. Ada kelompok Saduki, ada kelompok Farisi, ya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok lain, itu juga termasuk dalam kelompok Septuaginta. Ya, Saduki atau kaum Saduki adalah nama dari golongan aristokratik, ya, aristokratik Yahudi yang berkuasa di Yerusalem hingga bait suci di Yerusalem itu dihancurkan oleh orang-orang Roma pada tahun 70 Masehi. Ya, waktu zaman Yesus itu orang-orang Roma sudah berkuasa di Israel, di Palestina, jadi terutama ya di Yerusalem. Nah, kaum Saduki, sekalipun mereka itu kelompok kecil atau minoritas, tetapi mereka punya pengaruh besar di zaman Yesus itu, di saat Yesus dan para rasul waktu itu, ya, mereka punya pengaruhnya sangat besar. Nah, pertanyaannya mengapa? Mengapa mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar pada zaman Yesus dan zaman para rasul? Mereka berpengaruh besar karena mereka ini adalah kaum bangsawan, ya, dari kelompok bangsawan, keturunan bangsawan, ya. Ditambah lagi dengan posisi-posisi mereka itu sangat penting, ya, posisi-posisi mereka dalam keagamaan yang punya posisi sangat penting, ya. Jadi di antara mereka itu kebanyakan mereka adalah imam-imam, ya. Jadi imam-imam di saat zaman Yesus, di saat Yesus dan para rasul itu, mereka itu berasal dari kelompok Saduki ini, ya. Jadi termasuk imam besar, ya, imam agung, yaitu ya the high priest. Jadi itu kaum ini punya pengaruh besar di dalam kehidupan keagamaan karena mereka punya posisi-posisi terpenting, sehingga di bait suci Yerusalem itu mereka yang berkuasa. Jadi soal itu, makanya kan kalau banyak orang ke bait suci penyembahan, kemudian juga membawa korban-korban, itu ditangani oleh imam-imam, dan mereka punya pengaruh besar. Sehingga juga dalam hal ini, karena punya posisi penting dalam keagamaan, maka mereka juga termasuk orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit. Jadi mereka punya kuasa itu. Di sisi lain, ya, dalam bidang politik mereka juga punya pengaruh besar, ya. Selain kelompok kecil, tapi mereka punya pengaruh besar di Palestina waktu itu karena mereka itu punya relasi khusus dengan orang-orang Roma, ya, orang-orang Roma, terutama itu gubernur Romawi, ya, yang saat itu. Jadi dalam relasi apa saja selalu konsultasi dengan gubernur Romawi karena orang-orang Roma yang berkuasa, ya. Jadi kaum Saduki ini memegang peranan penting, ya, bukan hanya dalam
keagamaan seperti imam, tetapi juga mereka itu dalam mahkamah agama yang dikenal sebagai Sanhedrin, ya. Sanhedrin itu adalah dewan tertinggi agama Yahudi. Jadi mereka punya pengaruh-pengaruh besar terhadap itu, sehingga keputusan soal keagamaan, keputusan dalam bidang politik mereka juga punya pengaruh. Jadi itu juga dalam hal ini juga mereka ini juga kelompok kaum Seduki, di mana yang cukup terbuka terhadap budaya-budaya lain. Teristimewa itu budaya Yunani atau yang dinamakan dengan Helenisme. Dan kaum ini cukup simpati dan cenderung dan condong terhadap hal-hal dari luar, terutama dari kelompok-kelompok Yunani, ya, jadi Helenistik. Namun demikian, mereka punya patokan utama atau yang menentukan seluruh jalan hidup mereka itu adalah Taurat Musa, ya. Baik, ini kita melihat itu sekedar beberapa latar belakang. Sekarang kita masuk kepada yang pertanyaan penting di dalam membicarakan tentang tradisi Saduki itu. Bagaimana sikap Saduki atau sikap kaum Saduki terhadap kitab suci? Nah, saudara-saudara, kaum Saduki hanya percaya dan berpegang teguh terhadap kitab Musa, ya. Kitab Musa itu adalah Pentateuch, ya. Pentateuch itu dalam bahasa Yunani, sedangkan Torah itu dalam bahasa Ibrani, ya. Torah itu dalam bahasa Ibrani, yang asal katanya dalam bahasa Ibrani itu yara, yang artinya ajaran atau instruksi, ya. Jadi Torah artinya ajaran atau instruksi, sehingga dalam Torah itu atau Pentateuch itu ada berapa buku? Ada 5 buku. Jadi kitab Musa, ya. Kelima kitab Musa. Yang pertama itu adalah Kejadian, yang kedua adalah Keluaran, yang ketiga itu Imamat, dan yang keempat itu adalah Bilangan, sedangkan yang kelima itu Kitab Ulangan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kelima kitab Musa ini menjadi otoritas tertinggi bagi seluruh kehidupan orang-orang Saduki, ya. Jadi mereka hanya berpegang teguh pada kelima kitab Musa ini. Jadi mereka taat penuh pada buku-buku ini, ya. Jadi buku-buku ini menjadi pegangan utama bagi mereka. Nah, sedangkan buku-buku yang lain dalam Perjanjian Lama yang kita kenal itu tidak dihiraukan, atau mereka tidak percaya sama sekali. Mereka tidak percaya pada kitab-kitab seperti kitab Yosua atau kitab kebijaksanaan atau Tobit, atau juga kitab-kitab lain seperti kitab Makabe atau juga seperti kitab Yosua. Semua itu mereka tidak percaya. Yang mereka pegang teguh hanya pada kelima kitab ini, yaitu dinamakan dengan Torah atau Pentateuch dalam bahasa Yunani. Baik, sehingga konsekuensinya karena mereka tidak percaya yang itu, maka konsekuensi yang pertama itu satu, bahwa mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati, ya. Itu dalam bisa kita lihat dalam Injil Matius, ya, bab 22 ayat 23, atau Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27, atau juga Kisah Para Rasul bab 23 ayat 8, mengisahkan bahwa orang-orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan, ya, akan kebangkitan orang mati, sehingga waktu para murid sendiri itu mewartakan tentang kebangkitan Yesus, itu sangat ditolak, itu sangat dibenci oleh kelompok-kelompok kaum Saduki ini, ya. Itu yang pertama. Jadi itu konsekuensi pertama. Sedangkan konsekuensi yang kedua, karena mereka hanya percaya pada kelima kitab Musa ini, maka konsekuensi yang kedua itu bahwa kaum Saduki ini mengingkari kehidupan setelah kematian. Jadi mereka percaya bahwa tidak ada kehidupan lain setelah kematian. Jadi mereka tidak percaya sama sekali bahwa ada jiwa, ya. Jadi mereka percaya itu bahwa waktu mereka mati, bahwa jiwa mereka itu binasa pada saat kematian itu. Jadi tidak ada bahwa ada kehidupan sesudah kematian, ya. Kemudian juga mereka tidak percaya bahwa ya ada hukuman setelah kematian,
atau juga ada hadiah, sehingga buat baik, buat buruk, semua itu bukan persoalan. Jadi mereka hanya fokus pada, sehingga yang mereka fokuskan itu bagaimana mereka menghidupi hidup mereka di dunia ini. Ya, jadi itu konsekuensi yang kedua. Nah, sedangkan konsekuensi yang lain, yaitu konsekuensi yang ketiga itu mereka menyangkal keberadaan dunia spiritual. Jadi mereka itu tidak percaya sama sekali pada malaikat. Ya, jadi dalam kitab suci kita percaya bahwa ada malaikat agung, ya, seperti malaikat Gabriel, Rafael, ya, dan Mikael. Itu mereka sama sekali tidak percaya akan dunia spiritual. Jadi roh-roh itu semua, sehingga setan juga mereka tidak percaya. Jadi kalau mau lihat itu seperti di dalam Kisah Para Rasul bab 23 ayat 8, ya. Jadi ini beberapa hal tentang kaum Saduki yang punya pengaruh besar. Sehingga dalam pembentukan kitab suci saat itu tuh, ini kitab suci belum pasti, ya, belum pasti bahwa harus berapa banyak buku, tetapi yang mereka hanya pegang itu pada 5 buku, yaitu kitab-kitab dari buku-buku Musa, kitab-kitab Musa, ya, itu. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini kelima kitab ini menjadi pegangan utama untuk mereka, sehingga apa saja yang dikatakan dalam kitab ini mereka percaya. Sedangkan hal-hal yang lain yang di luar kitab ini mereka sama sekali tidak percaya, sehingga mereka tidak akan percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini, ya, setelah kita mati, bahwa ada kehidupan lain. Mereka tidak percaya itu juga. Mereka juga tidak percaya akan dunia-dunia spiritual, ya, seperti malaikat, setan. Jadi roh-roh yang baik, roh-roh yang jahat, semua mereka tidak percaya. Dan inilah kelompok Saduki. Baik, saudara dan saudariku yang terkasih, inilah beberapa informasi tentang kaum Saduki. Mungkin banyak hal yang bisa dipelajari lagi, tetapi pada hari ini saya hanya berbicara tentang kelompok ini. Sedangkan pada video yang berikut saya akan berbicara lagi tentang tradisi-tradisi yang lain, seperti tradisi Farisi dan tradisi Septuaginta. Jadi ikuti saja video-video yang akan diposting di channel saya, ya. Channel saya itu adalah Jelaskan Imanmu, ya. Kita menjelaskan iman kita, kenapa kita percaya, kenapa kita buat ini sesuai dengan ajaran Katolik. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan bagi saudara-saudara yang belum subscribe, bagi saudara-saudara yang belum mendapat video-video yang lain, bisa nonton saja. Ada banyak video-video yang sudah dipostingkan. Jadi untuk mereka yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, tolong like atau komen, dan juga bisa share kepada teman-teman yang lain. Akhirnya, dari hati yang tulus, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan Tuhan memberkati Anda.